Seluruh dunia dibuat kaget dengan kejadian di Sri Lanka. Negara yang berjuluk Mutiara Samudra Hindia ini mengalami mimpi buruk dengan dinyatakan bangkrut atau juga dikenal dengan default. Imbasnya, istana negara yang ditempati Presiden Gotabaya Rajapaksa dikudeta oleh rakyat. Di video yang beredar, orang-orang terlihat senang menikmati fasilitas sang presiden. Tapi sayangnya senang-senang tadi cuma sementara karena di masa mendatang tantangan berat mengintai hidup mereka yang berada di negara bangkrut. Kasus di Sri Lanka ini jadi pelajaran bagi banyak negara, utamanya bagi negara yang terancam mengalami hal yang sama. Salah satunya adalah Mesir. Negara yang kental dengan peradaban kunonya ini ternyata masuk sebagai negara terancam bangkrut di dunia seperti Sri Lanka. Penyebabnya adalah pembangunan ugal-ugalan menggunakan utang luar negeri. Emang niatnya untuk memajukan ekonomi. Sayangnya proses proyek yang ditender banyak dikorupsi dan membuat Mesir terlilit hutang. Soal jumlah hutang, gak main-main. Hutang dari Mesir mencapai 157 miliar US dollar atau 2.364 triliun rupiah. Utang ini didapatkan dari organisasi dunia seperti IMF dan MENA, serta utang dari beberapa negara maju utamanya China. China setidaknya meminjamkan hingga 20 miliar US dollar atau 299 triliun rupiah. Kondisi buruk yang dialami Mesir diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina. Negara asal piramida ini menjadi korban tidak langsung karena menjadi importir gandum utama dunia yang kebanyakan berasal dari Rusia dan Ukraina. Dari keterangan pada bulan Mei, Mesir bahkan mengumumkan kalau cadangan gandum mereka hanya bisa bertahan kurang dari 5 bulan. Dengan begini bukan cuma kemiskinan yang mengintai Mesir tapi juga kelaparan. Apakah ini berarti Mesir akan kembali dilanda prahara seperti saat negara ini disapu gerakan Arab Spring? To voice their anger against corruption, poverty, and repression in a demonstration. Selanjutnya ada Tunisia yang juga mengalami hal yang sama dengan Mesir. Tunisia sepertinya lebih parah karena utang luar negerinya sudah mencapai 100% dari pendapatan negara. Jumlah utang Tunisia awal tahun 2022 ini pernah menyentuh 42,8 miliar US dollar atau 641 triliun rupiah. Utang ini didapatkan dari organisasi modal internasional dan juga pinjaman dari negara maju seperti Prancis, Arab Saudi, dan China. Selain itu, masih banyak hal yang membuat Tunisia dalam bahaya. Pertama, Tunisia juga mengalami defisit perdagangan hingga 800 juta US dollar atau 11,9 triliun rupiah. Kedua, inflasi Tunisia berada di angka 7% yang mendorong harga terus naik. BBM di sana bahkan menyentuh harga tertinggi sepanjang sejarah. Lalu yang ketiga adalah imbas dari perang Ukraina dan juga Rusia yang membuat pasokan gas di Tunisia jauh berkurang. Negara ini bahkan harus berhutang 1,6 miliar US dollar atau 23,9 triliun rupiah untuk gas doang yang terus naik. Banyak yang prediksi kalau Tunisia dalam waktu dekat bisa hancur-hancuran. Masih agak dekat dari Tunisia, kita pindah ke Lebanon. Negara yang satu ini menjadi salah satu yang paling parah. Dari laporan World Bank, Lebanon bahkan mengalami krisis terburuk di dunia sejak 150 tahun lalu. Bagaimana tidak, jumlah utang dari Lebanon mencapai rasio dengan GDP yang menyeramkan, yakni hingga 360%. Jumlah hutang yang diumumkan oleh negara ini mencapai 95,5 miliar US dollar atau 1.431 triliun rupiah. Hutang didapatkan dari dunia internasional termasuk China yang memberi pinjaman lebih dari 12 miliar US dollar atau 179 triliun rupiah. Hal buruk yang terjadi di Lebanon ini adalah imbas dari berbagai hal. Seperti waktu 2020 kemarin, ledakan besar menghancurkan gudang gandum terbesar mereka yang berakibat harga makanan melonjak naik hingga 11 kali lipat. Bayangin Indomie yang harganya cuma Rp3.000 langsung jadi Rp33.000. Pasti jelas bikin warga Lebanon pusing 7 keliling. Kondisi ini kemudian diperparah dengan merosotnya nilai mata uang Lebanon hingga 90%. Belum lagi soal perang, Ukraina yang jadi supplier gandum dan juga minyak bunga matahari utama untuk Lebanon berhenti. Makanya Lebanon harus berhutang lagi untuk memenuhi suplai yang dibutuhkan.
Siapa sangka kalau dalam pembicaraan kita kali ini kita akan membahas negara kelahiran Messi dan Maradona. Argentina ternyata juga mengalami nasib yang buruk kalau bicara tentang krisis. Hal ini dibuktikan dengan inflasi Argentina yang sudah mencapai 64%, yang sebelumnya pernah mencapai 70%, dan jadi yang terburuk setelah kebangkrutan sebelumnya. Jumlah utang yang dimiliki juga mengkhawatirkan karena mencapai 266 miliar US dollar atau 3.996 triliun rupiah. Pengutang utamanya adalah IMF, lalu diikuti lagi-lagi China yang mendanai berbagai proyek di Argentina seperti sebuah pusat tenaga nuklir dengan pinjaman 8,3 miliar US dollar atau 124 triliun rupiah. Nah, untuk mencegah kebangkrutan akibat ekonomi yang hancur ini, Argentina mengajukan restrukturisasi utang pada IMF untuk langkah keselamatan. Dengar dua nama ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Bicara mengenai tidak terduga untuk dibahas, ternyata Turki juga masuk di negara yang terancam keok. Sejak tahun lalu mata uang lira Turki mengalami penurunan yang drastis. Nilai tukarnya bahkan turun paling rendah sepanjang masa. Inflasi Turki bahkan menjadi yang terburuk karena mencapai 70%. Nasib buruk yang menimpa Turki juga masih seputar hutang. Rasio hutang Turki dengan GDP-nya mencapai 54%. Jumlah hutang milik Turki terhitung tidak masuk akal karena mencapai 871 miliar US dollar atau 13.000 triliun rupiah. Jumlah hutang ini menjadi buruk karena naik 4 kali lipat dalam 20 tahun. Sedangkan ekonominya terus merosot. Salah satu pemasok utang utama di Turki adalah Cina. Negeri tirai bambu bahkan mengaku kalau siap mendanai Turki hingga 300 miliar US dollar dalam pembangunannya. Karena Turki jadi salah satu negara vital untuk proyek One Belt One Road milik Cina. Berbagai macam hal yang terjadi di Turki dinilai sebagai kegagalan Presiden Erdogan dalam mengambil kebijakan ekonomi. Utamanya kebijakan pemangkasan pajak dan juga subsidi bahan bakar yang membuat keadaan semakin buruk. Sekarang, konsekuensinya udah di depan mata dan mau tidak mau Turki harus bangkit.